Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaurabhakta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ananda Lila Maya Vigrahaya Yamabadivyo Chavisundharaya Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namaste, Sri Chaitanya Chandrayo Namaste, Sri Chaitanya Chandrayo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Prabhu dan Matanya semuanya. Terutama Brahmana dan keluarga yang pada pagi siang hari ini menyelenggarakan upacara Shraddha Kriya Yajna. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam perbuatan, Shraddha Kriya ini ada dua macam, Suda Shraddha Kriya dan Bida Shraddha Kriya. Ya. Sudah Shraddha Kriya adalah Shraddha Kriya yang kita lakukan ataupun dilakukan oleh para Vaishnava yang tidak mengorbankan binatang ataupun kelora dan sebagainya. Tapi di sini Shraddha Kriya dimaksudkan adalah memuja Tuhan Sri Wisnu, mempersembahkan Mahaprasad kepada Tuhan Sri Wisnu ataupun Sri Krishna, dan kemudian membagikan Mahaprasad itu yang dijelaskan juga sebagai Srana Patra kepada guru, kepada para Vaishnava, ya, dan juga kepada para Brahmana. Jadi intinya adalah itu, dan kemudian Agni-hotra dan sebagainya adalah ya, sebagai rangkaiannya. Karena jika hanya dilakukan pembagian prasad dan kirtan seperti itu, mungkin acaranya kurang menarik. Karena pada umumnya masyarakat senang ingin melihat ada suatu rangkaian upacara tertentu. Jadi karena itu kita melakukan kedua-duanya. Kita melakukan Agni-hotra ataupun Agni-hotra Shraddha Kriya ini, dan juga kita membacakan kitab suci, membagikan Bhagavatam, dan kita ada kirtan, ya, dan juga nantinya ada pembagian pesanan seperti itu. Ini yang membuat Shraddha Kriya itu menjadi lengkap dan menjadi sempurna, karena kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para acarya kita. Juga selain Gurudev dan para acarya itu juga menjelaskan bahwa sebenarnya para Vaishnava tidak perlu melaksanakan Shraddha Kriya, karena bagi seorang penyembah yang sudah setiap hari memuja Guru dan Krishna, melaksanakan pelayanan bakti, maka Shraddha Kriya itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Tetapi karena kita masih tersangkut dengan urusan keluarga, masyarakat, sosial dan sebagainya, maka kita juga melakukannya seperti itu sebagai sebuah persembahan agar masyarakat umum tidak salah mengerti ataupun menganggap bahwa kita tidak peduli dengan leluhur ataupun anggota keluarga kita yang berpulang. Jadi sebenarnya kita di dalam keluarga besar Vaishnava ini sangat fleksibel, ya. Ada aturan yang ketat, ada yang harus diikuti. Di sisi lain juga ada
tatanan sosial masyarakat yang harus kita perhatikan, yang juga harus kita hormati. Karena itu kedua-duanya harus kita laksanakan dengan baik, ya. Dan juga kalau niatnya itu dapat dilakukan dengan baik, kita dilakukan dengan baik, kemudian pesan dilakukan dengan baik, ya. Kemudian ada pembacaan kitab suci dan sebagainya seperti itu, maka masyarakat akan terkesan ataupun menghormati apa yang kita lakukan sebagai suatu hal yang sangat serius seperti itu. Ya. Di sisi lain dijelaskan bidas serada ini adalah dilakukan juga dijelaskan sebagai asura kriya, karena mereka pada umumnya menggunakan tidak mempersembahkan boga ataupun besar pada tempat Wisnu, tidak ada pembagian besar, walaupun makanan juga dibagikan, tapi itu bukan besar dalam artian sebenarnya seperti itu. Dan mereka juga kebanyakan mengorbankan makhluk lain, binatang dan sebagainya seperti itu. Ya, karena itu serada kriya seperti itu disebut sebagai bidas serada ataupun serada yang tidak murni. Jadi dalam rangkaian ini saya ingin membacakan cerita dari firman Tuhan, yaitu percakapan antara Yamarat dengan para utusan beliau. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ajamila beliau adalah pendosa yang sangat besar sekali, sehingga pada saat ajalnya tiba, ya, Yamaduta datang untuk menarik Ajamila ataupun sang roh untuk dihadapkan kepada Yamarat. Tapi dalam ketakutan seperti itu, dia memanggil putranya, karena putra yang paling kecil diberikan nama Narayana. Ya, dan dia memanggil Narayana, tolong Bapak, tolong, seperti itu. Ya, tapi karena dia mengucapkan nama Narayana, dan Narayana itu juga adalah nama Tuhan sendiri, maka secara tidak langsung Ajamila juga mengingat Tuhan. Karena itu, ya, pada saat yang kritis seperti itu dia mengucapkan nama Narayana, ya, maka jelas dia segera akan terbebaskan dari segala reaksi-reaksi dosa yang telah dia kumpulkan dari banyak penjelmaannya, dan memenuhi untuk mendapatkan pembebasan. Nah, di sini juga dijelaskan walaupun ketika itu Ajamila tidak mengucapkan nama suci secara murni tanpa kesalahan, tetapi juga tidak melakukan nama aparat, tapi dia melakukan nama Abbas. Ya. Nama Abbas artinya dia sudah melampaui nama aparat, tapi belum mencapai nama suci yang murni seperti itu. Dijelaskan, diberikan contoh seperti matahari menjelang terbit di ufuk timur, ya, itu sudah walaupun secercah sinar kemerahan seperti itu terpancar, itu sudah menghilangkan dissipate the night, itu menerangi kegelapnya malam, ya. Dan ketika matahari mulai bersinar di ufuk timur seperti itu, maka para hantu, pencuri, perampok dan sebagainya tidak lagi berani memunculkan dirinya ataupun menyembunyikan diri mereka seperti itu. Nah, itu artinya juga bahwa ketika orang mencapai tingkatan nama Abbas, ya, maka segala reaksi dosa dan kehidupan sebelumnya sudah disucikan, karena bahkan dalam tingkat nama Abbas seperti itu, dia orang bisa mencapai pembebasan. Tapi pengucapan nama suci pada tingkat nama aparat, dia hanya mendapatkan hasil daripada dharma artakama. Ya. Tapi nama Abbas akan memberikan pembebasan. Tapi ketika orang mengucapkan nama suci yang murni tanpa kesalahan, ya, maka dia akan mencapai Krishna Prema seperti itu. Jadi pengucapan nama suci ini ada tiga tingkatan: nama aparat, nama Abbas, dan nama Premanam ataupun nama suci yang murni.
tentu saja dengan manfaat dan hasil yang berbeda-beda. Nah, dari hal ini kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya kita untuk mengucapkan nama suci Krishna. Ya. Karena nama suci Krishna ini tidak berbeda dengan Krishna. Abhinatom nama Namina. Ya. Dan di dalam nama suci juga segala kekuatan rohani Krishna sudah diinvestasikan, apapun yang segala kekuatan rohani Tuhan Sri Krishna sudah terdapat dalam nama suci ini. Bahkan Srila Gurudev menjelaskan, ya, nama suci lebih bermurah hati, lebih berkarunia daripada Krishna sendiri. Dan juga seperti halnya Sri Gauranga Mahaprabhu yang tidak berbeda dengan Krishna sendiri, dia lebih murah hati, lebih berkarunia daripada Sri Krishna sendiri. Begitu pula nama suci lebih murah hati, lebih berkarunia daripada Krishna sendiri. Karena itu kita sebagai primat hendaknya selalu belajar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengucapan nama suci kita. Kita hanya selalu berusaha dengan hati-hati mengucapkan nama suci agar kita nantinya bisa mencapai tingkat pengucapan nama suci yang murni. Ya. Karena mengucapkan nama suci yang murni itu akan mengantarkan kita untuk pulang ke dunia rohani, ya, akan mencapai Krishna Prema, mengembangkan cinta bakti rohani kepada Bhakti Guru dan Krishna. Seperti itu. Saya akan baca satu sloka dari Srimad Bhagavatam ini, ya, yang menjelaskan tentang nama suci. Saya akan baca dari sloka 27 dari Chandana bab 3 sloka 27. Deva sida karita pavitragata Esa dawa sama visu bhagavat prapanna Tanno pasidata kadavya vibhuktam Naisam vayamina cawaya Prabhava Sande. Artinya, wahai api-apiku, janganlah mendatangi penyembah-penyembah yang demikian, sebab mereka telah berserah diri di dunia di bawah kaki persembahan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka sama baiknya terhadap semua orang, dan kisah tentang mereka menjadi nyanyian para dewata serta penduduk Sidaloka. Janganlah datang dekat mereka sekalipun. Mereka selalu dilindungi oleh gada perselasian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Dewa Brahma dan aku dan bahkan Sangkala meskipun tidak memiliki kemampuan sekalipun, ya, mereka selalu dilindungi oleh gada perselasian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Dewa Brahma dan aku dan bahkan Sangkala sekalipun tidak memiliki kemampuan untuk menghukum mereka. Jadi dalam sloka ini kita dapat mengerti di sini bahwa Yamaraj mengingatkan kepada putusan-putusan beliau, ya, yang sebelumnya telah lancar, telah berani, ya, untuk menangkap Ajamila untuk dihadapkan kepada Yamaraj untuk diadili seperti itu. Tapi karena kemudian dalam ketakutan seperti itu, dia memanggil putranya Narayana yang juga adalah nama dari Tuhan sendiri, maka dia diselamatkan oleh Vishnu Dutta, ya, Sri Krishna atau Vishnu mengirim utusannya untuk menyelamatkan Ajamila seperti itu. Dan di sini kemudian
setelah gagal untuk membawa roh daripada Ajamila untuk ditangkap yang dihadapkan pada Yamara, dan setelah ada perdebatan diskusi antara Yamaduta dan Yamara, akhirnya Ajamila yang dibebaskan oleh atas karunia daripada, karena dia sudah dibebaskan dari segala dosanya, dan dia memahami bahwa saya mengucapkan nama suci Tuhan ataupun Narayana ini secara tidak sadar, secara tidak langsung, tapi keuntungannya sudah sebegitu besarnya. Bagaimana jika saya mengucapkan nama suci dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh cinta bakti? Ya, tentu saya tidak akan bisa menghitung seberapa besar hasil yang akan saya peroleh seperti itu. Karena dia tidak jadi meninggal, ya dia diberikan kesempatan kedua. Karena itu dia setelah itu meninggalkan meninggalkan rumahnya dan langsung pergi ke Haridwar. Di sana bergaul dengan para sadhu guru Vaishnava, bahkan mungkin dia juga menerima diksha di sana, dan akhirnya mencapai nama suci yang murni sehingga dia bisa pulang ke dunia rohani seperti itu. Dan kemudian para Yamaduta setelah gagal untuk membawa roh daripada Ajamila, dia datang menghadap kepada atasannya, kepada Yamara, dan dia melapor belum pernah gagal selama ini untuk membawa roh-roh yang sangat berdosa. Tapi kenapa kali ini ada kepribadian yang jauh lebih hebat, lebih kuat menggagalkan misi Anda ini? Siapa sebenarnya mereka itu? Dan di sini kemudian Yamara mengingatkan para utusannya untuk tidak pernah lagi mengganggu para penyembah murid Tuhan ataupun para putra Tuhan. Di sini jelaskan bahwa wahai para abdiku, janganlah mendatangi penyembah-penyembah yang demikian. Artinya jangan mendatangi penyembah yang sudah mengucapkan nama suci Tuhan. Ya. Sebab mereka telah berserah diri sebelumnya pada kami pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi para penyembah dengan mengucapkan nama suci Krishna, mantra Krishna ini dengan penuh cinta kasih, artinya kita sudah berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kemudian dijelaskan bagaimana kualitas para penyembah semestinya. Mereka sama baiknya terhadap semua orang. Ya. Jadi para penyembah benar-benar bersikap baik pada semua orang, apalagi terhadap sesama para penyembah seperti itu. Dan kisah tentang mereka menjadi nyanyian para dewasa serta para penduduk Siddhartha. Dan para penyembah murid Tuhan, karena mereka sudah mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang selalu tekun mengucapkan nama suci Tuhan yang Maha Esa, maka kemuliaan mereka itu menjadi bahan diskusi dari para dewa dan penduduk Siddhartha. Jadi keagungan para penyembah itu sangat termasyhur. Ya. Karena itu janganlah kita pernah berani untuk menghina, mengkritik, memfitnah para penyembah seperti itu. Karena siapapun yang sudah mengucapkan nama suci Tuhan, apalagi mereka sudah mendapatkan karunia dari guru rohaninya, maka kita harus menghormati para penyembah satu sama lain di antara kita. Karena itulah kita menjadi tradisi sebagaimana diajarkan oleh Prabhupada dan para acarya kita. Kita satu sama lain memanggil dengan sebutan Prabu. Prabu artinya penghormatan, artinya atasan. Ya. Kan guru rohani memberikan kita nama-nama adalah nama rohani, nama suci Tuhan yang diberikan pada kita. Dan jangan berpikir bahwa kita sudah menjadi Tuhan karena kita mendapatkan nama Tuhan. Ya. Kedudukan kita adalah sebagai dasa, itulah identitas kita. Ya. Seperti mungkin ada yang namanya Krishna Das, Krishna adalah nama Krishna. Das itulah kedudukan kita adalah pelayan dari pelayan Krishna. Seperti itu. Karena itu kita memanggil satu sama lain di antara para umat adalah Prabu, karena kita memanggil nama Krishna.
Dan para mataji satu sama lain memanggil mataji. Ji itu adalah kata penghormatan seperti suami ji ataupun guruji, pramuka ji, seperti itu. Ji itu adalah kebiasaan atau sebagai sebuah penghormatan ataupun kemuliaan seperti itu. Seperti kita di Arca, ya, Tuhan di Gandhigiri, kita memanggil beliau, menyebut beliau sebagai Gopalji ataupun Gopaljiu seperti itu. Ya. Jadi inilah yang sebagai tradisi yang harus kita ikuti dengan baik, kita praktikkan dengan baik untuk kita menghindari dan melindungi diri kita dari melakukan Vaishnava aparat ataupun kesalahan Vaishnava. Dan di sini yang baru sendiri mengatakan bahwa para penyembah muda Tuhan, para penyembah Tuhan itu kemasyhurannya itu didiskusikan, ya, oleh dinyanyikan, menjadi nyanyian para dewata serta penduduk Sidalaka. Nyanyian artinya apa? Artinya mereka menjadi bahan diskusi, menjadi bahan untuk dinyanyikan atau diagungkan. Seperti kita menyanyikan lagu-lagu bhajan itu kan semuanya itu adalah lagu-lagu pujian pada para Vaishnava, kepada Tuhan, pada proses bakti dan sebagainya seperti itu. Janganlah datang dekat mereka sekalipun. Ya. Ini peringatan yang diberikan oleh Yamada kepada para pengikut beliau, kepada Yamaduta, untuk jangan pernah lagi mendekati para penyembah. Mereka selalu dilindungi oleh gada pasukan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi para penyembah Tuhan itu selalu dalam perlindungan dari gada dan cakra personel Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Tapi para pemuja para dewa, mereka dilindungi oleh para dewa. Ya. Tapi para penyembah hantu dan yang lain-lainnya, siapa yang melindungi mereka? Apakah para hantu akan melindungi mereka? Tidak. Para hantu itu akan selalu mencari kesempatan untuk mencelakai, ya, orang-orang seperti itu. Ya. Sehingga karena mereka selalu di bawah perlindungan gada dan cakra Tuhan Yang Maha Esa, bahkan Dewa Brahma, Yamara, bahkan waktu itu sendiri tidak mampu untuk menghukum para penyembah Tuhan. Dan kita ingat bagaimana Ambaris Maharaj ketika mau dicelakai oleh Durvasa Muni, ya, maka segera, karena Ambaris Maharaj adalah penyembah Tuhan, dan bukan hanya Ambaris Maharaj saja, seluruh kerajaan daripada Ambaris Maharaj dilindungi oleh Cakra Sudarsana dan Tuhan sendiri. Karena itu ketika Durvasa Muni ingin mencelakai Ambaris Maharaj, Cakra Sudarsana segera datang dan, ya, akan membunuh Durvasa Muni, dan karena ketakutan dia lari, ya, ke seluruh semesta, kepada Brahma, kepada Siwa, bahkan kepada Sri Vishnu sendiri untuk minta perlindungan. Ya, jangankan Dewa Brahma ataupun Siwa, ya, bahkan Sri Vishnu sendiri tidak dapat melindungi seseorang yang sudah dikejar oleh Cakra Sudarsana. Ya, ketika Durvasa Muni datang pada itu, mohon lindungilah hamba dikejar oleh Cakra Sudarsana ini, seperti itu. Dan, ya, Sri Vishnu mengatakan, ya, Ampura Prabu, yang tak bisa melindungi Anda dalam keadaan seperti ini. Ya. Jadi Sri Vishnu sendiri mengatakan, saya tidak mampu untuk melindungi Anda, ya, karena Cakra Sudarsana ini, ya, pergi sendiri untuk melindungi para penyembahku. Jika kamu ingin selamat, datanglah kepada Ambaris, minta maaflah kepada dia. Kalau dia memaafkan dirimu, ya, kamu akan selamat. Tapi kalau tidak ada maaf dari para penyembahku, engkau tidak akan bisa diselamatkan. Ya. Jadi ini suatu bukti, suatu kenyataan, apa yang dijelaskan oleh Yamara juga dibenarkan di dalam kisah Ambaris Maharaj, itu bahwa para penyembah selalu di dalam bawah perlindungan dari Tuhan Sri Krishna ataupun Cakra Sudarsana dan sebagainya.
Contoh yang kedua, bagaimana para Pandawa selalu di bawah perlindungan Sri Krishna, ya. Bahkan kakek Bhisma pun, ya, tidak mampu untuk menyentuh para Pandawa sekalipun. Ya. Dan sebelumnya kakek Bhisma sudah bersumpah bahwa, ya, karena selalu dicaci dan dituntut oleh Duryodhana untuk agar kakek Bhisma bertempur dengan serius begitu, karena dianggap, ya, selama pertempuran berlangsung dianggap tidak serius begitu. Ya, karena kakek Bhisma tidak mampu membunuh satu pun di antara para Pandawa itu. Kemudian karena terus dituntut seperti itu, maka kakek Bhisma mengatakan, Duryodhana datang ke kemahku nanti malam begitu. Setelah Duryodhana datang, kakek Bhisma memberikan 5 anak panah kepada Duryodhana. Ya. Dan kakek Bhisma mengatakan, saya sudah menyiapkan 5 anak panah ini, ya, dan masing-masing satu anak panah ini adalah untuk membunuh, ya, para Pandawa. Jadi kamu harus menyimpan ini dan jangan diberikan kepada siapapun. Besok pagi ketika perang akan mulai, saya akan meminta panah ini untuk membunuh mereka, seperti itu. Ya. Tapi Krishna adalah yang maha tahu, dan Krishna selalu siap untuk melindungi para penyembahnya. Ya. Dan kemudian Krishna tahu apa yang menjadi rencana dari kakek Bhisma, dan tentu saja Krishna harus membuat siasat, membuat pengaturan bagaimana para penyembahnya selamat, seperti itu. Ya, karena itu, ya, Sri Krishna tahu bahwa Duryodhana pernah berjanji kepada Arjuna. Mungkin dia sudah pernah diselamatkan atau apa dan sebagainya, sehingga dia membuat sebuah janji, wahai adikku Arjuna, ya, kapanpun kamu perlu sesuatu, kamu datanglah kepadaku. Aku akan memberikan apapun yang kau minta, seperti itu. Dan Arjuna mengatakan, saya sekarang tidak perlu. Mungkin suatu saat saya memerlukan, seperti itu. Dan kemudian Krishna menyuruh Arjuna, sekarang datanglah kepada Duryodhana. Kakek Bhisma sudah menitipkan 5 anak panah yang akan digunakan besok untuk membunuh masing-masing kalian, seperti itu. Mintalah anak panah itu. Nah, Arjuna akhirnya datang kepada Duryodhana. Ya. Oh, kakakku, ya. Arjuna datang, adikku, ya, malam-malam datang sini ada apa begitu? Oh kakak, kan dulu kakak pernah berjanji, ya, dan mengatakan apapun yang akan saya minta, kakak akan memberikannya begitu. Ya pasti. Apakah sekarang juga kakak masih akan memenuhi janji itu? Ya pasti. Oh kakak, karena itu berikan 5 anak panah itu yang diberikan oleh kakek Bhisma. Jadi dia tidak bisa menolak, karena itu sudah banyak mengatakan dia, maka dia memberikan anak panah itu. Ya, walaupun kakek Bhisma sudah membesarkan tidak boleh diberikan pada siapapun. Keesokan paginya ketika perang akan dimulai, kakek Bhisma memanggil Duryodhana, berikan ke-5 anak panah itu, aku siap untuk membunuh mereka sekarang. Oh sayang kakek, tadi malam Arjuna datang untuk minta anak panah itu, karena saya sudah berjanji apapun yang dia minta pasti saya akan memberikannya. Saya tidak bisa melanggar sumpah saya, seperti itu. Oh ya. Kakek Bhisma tahu bahwa, ya, hal itu terjadi adalah atas usulan Krishna. Karena itu juga kakek Bhisma juga, ya, bersumpah bahwa sekarang saya juga akan memuji Krishna. Apakah dia akan melakukan melanggar sumpahnya ataupun mengikuti sumpahnya sendiri, seperti itu. Karena Krishna sudah mematahkan sumpah daripada kakek Bhisma. Sekarang kakek Bhisma ingin mematahkan juga sumpahnya Krishna, seperti itu. Ini adalah hubungan timbal balik antara kakek Bhisma dengan Krishna dalam wirarasa. Ya. Dan karena itu ketika perang terjadi, ya, kakek Bhisma menyerang habis-habisan Arjuna dan para Pandawa, sehingga Krishna harus turun tangan dan turun dari kereta dan mengambil, ya, roda kereta yang patah dan digunakan untuk menyerang kakek Bhisma, seperti itu.
Dan ketika itu sebelumnya kakek Bisma menyerang habis-habisan Krishna dan bahkan banyak sekali badan dia tertancap panah begitu, tapi Krishna menerima itu sebagai seperti galang, sebagai ya beliau tersenyum, ya tidak merasa sakit begitu, tapi tersenyum karena itu adalah cinta kasih yang dipersembahkan oleh kakek Krishna kepada Krishna. Ya. Dan untuk menunjukkan kemarahannya bahwa karena Krishna sebenarnya sudah bersumpah bahwa beliau tidak akan pernah mengangkat senjata dan tidak ikut campur dalam perang itu. Tapi ketika penyembahnya diserang habis-habisan akan habisi itu, tentu saja Krishna tidak bisa tinggal diam, beliau harus turun tangan. Seperti itu. Nah inilah hubungan ya rohani, cinta kasih rohani antara kakek Bisma dan Sri Krishna, saling ya satu sama lain saling menggagalkan sumpah masing-masing seperti itu. Ya itulah hubungan beda rasa. Ya. Nah begitu pula jika kita memantapkan diri kita untuk menjadi pelayan dan penyembah Sri Krishna, penyembah dan pelayan dan penyembah Sri Krishna, ya maka Krishna akan mengambil tanggung jawab sepenuhnya untuk diri kita. So if we also make sure that we put ourselves under the shelter of the Supreme Lord, fully dedicated our life fully in the devotional service and the lotus feet of Guru and Krishna, with love and devotion. Also, the Supreme Lord will take full charge also with us and will give us full protection also. When the Supreme Lord fully protecting us of His love and His Sudarshan Chakra, protecting His devotees, no one can touch that devotees. Even Shiva or Brahma, Yamara cannot, even the Kala or time cannot punish the devotees. That is what is explained in this verse. Jadi mereka yang sepenuhnya di bawah perlindungan kaki patah Tuhan, mereka tidak akan bisa disentuh oleh siapapun. Mari kita sekarang baca penjelasan dari Srila Prabhupada. Secara tidak langsung Yamara memperingatkan api-apinya. Ya. Wahai api-apiku, terlepas dari apa yang mungkin telah kalian lakukan sebelumnya untuk mengganggu para penyembah, mulai sekarang kalian harus menghentikannya. Jadi ini perintah yang jelas sekali dari Yamara kepada anak buahnya, kepada para pegawainya atau para pembantunya. Indirectly Yamara remind his follower of his messengers. Oh, our messengers, considering what the work of you already done in this time, but start from now, you should not dare to disturb the devotees. Start from now, you should stop to disturb the devotees. Perbuatan para penyembah yang telah berserah diri di kaki patah Tuhan dan yang senantiasa mengucapkan nama suci Tuhan dimuliakan oleh para dewa dan penduduk Sidaloka. The activities of the devotees who already fully surrender and to the Spirit of the Supreme Lord, who always continuously chanting the holy name of the Supreme Lord, they are glorified by the demigod and the citizen of Sidaloka. Penyembah-penyembah tersebut begitu dihormati dan dimuliakan. That kind of devotee, so much respected and also so much glorified. Therefore, Sri Vishnu, even the Supreme Lord Sri Vishnu himself, protecting them with his gada and his club and his Sudarshan Chakra of this. Karena itu, terlepas dari apa yang telah kalian lakukan kali ini, so therefore, whatever you already done this time,
start from now, you should not do that again. Do not disturb any devotees. Karena itu terlepas dari apa yang telah kalian lakukan kali ini, mulai sekarang kalian jangan mendekati penyembah-penyembah yang demikian. Even you should not approach that kind of devotees. Karena itu jika kita sebagai penyembah, kita selalu mengucapkan nama suci Tuhan dengan baik, dengan penuh perhatian seperti itu. Kita tidak perlu merasa cemas untuk ketika menghadapi kematian, karena pasti yang menderita tidak akan pernah mendekati kita. Tapi justru Wisnu Duta lah yang akan mengurus kita, seperti itu maksudnya di sini. Jika tidak kalian akan terbunuh oleh Radha Wisnu. If you still dare to disturb the devotees, then you will kill by the club of Wisnu. Inilah peringatan dariku. This is my reminder to you. Wisnu memiliki gada dan cakra untuk menghukum orang-orang yang bukan beriman. Wisnu, he have club and this, to protect his devotee and to give punishment to non-devotees. Jangan mengambil risiko untuk menerima hukuman dengan berusaha mengganggu para penyembah. Don't you take any risk to disturb any devotees. Jangankan kalian, bahkan jika Dewa Brahma atau aku menghukum mereka, what to speak about you, even myself or Dewa Brahma, punish them, menghukum mereka, Wisnu akan menghukum kamu. If I dare to give punishment to the devotees, even the Supreme Lord will punish us. Jadi kalau secara tidak sengaja Yamara dan ataupun mungkin Brahma atau dewa yang lain menghukum para penyembah, maka Tuhan akan menghukum mereka seperti itu. Oleh karena itu janganlah mengganggu para penyembah lagi. Ini kata yang terakhir ini sangat penting bagi kita. Ini peringatan Yamara kepada para pengikutnya. This last center of the Prabhupada is very important for us, to all of us. Oleh karena itu janganlah mengganggu para penyembah lagi. So therefore, you should not disturb any devotees. Maksudnya kita juga tidak boleh mengganggu sesama penyembah satu sama lain seperti itu. Karena kalau kita mengganggu para penyembah, artinya kita melakukan aparat, melakukan Vaishnava aparat. Dan kalau kita melakukan Vaishnava aparat, menghina, apalagi memukulnya, mencaci, dan mengkritik, memfitnah dan sebagainya, pasti kita akan mendapatkan hukuman yang berat dari Tuhan. Dan Cakra Sudarsana akan siap menghukum kita. Dan walaupun kita ribuan penjelmaan mengucapkan nama suci, nama suci tidak akan dapat menyelamatkan kita kalau kita melakukan kesalahan pada para jemaah Vaishnava aparat dan penduduk aparat seperti itu. Maka benih bakti kita ataupun tanaman bakti kita akan tercabut dan kita akan mengalami kehancuran seperti itu. Karena itu marilah kita dengan semakin lebih serius lagi, kita untuk mengucapkan nama suci, meningkatkan jumlahnya dan kualitasnya yang terpenting seperti itu. Lalu para acarya dulu kita mengajarkan ketika kita mengucapkan nama suci, kita hendaknya mengucapkan nama suci dengan penuh perhatian. Penuh perhatian artinya kita mendengarkan kembali ucapan nama suci itu. Itulah yang dijelaskan oleh para guru dan para acarya kita. Sebenarnya kan petunjuknya sangat mudah, tapi sulit untuk kita lakukan. Kenapa demikian? Karena pikiran kita yang selalu merayu kita untuk melakukan hal-hal yang lain, dan menomorduakan pengucapan nama suci seperti itu.
Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga ini menjadi bekal bagi kita semuanya dan juga bagi kakak dari Prabu Manisi, siapa namanya? Nyoman Sari ya. Sari ya. Ya. Saya kira beliau juga ada di sini saat ini dan semoga beliau juga mendengarkan petunjuk dari Bijamara ini, sehingga nantinya ada sahaja para penyembah dan setelah diberikan Mahaprasad, nantinya dia bisa lahir di keluarga penyembah untuk dapat melaksanakan pelayanan bakti dan belajar untuk mengucapkan nama suci dengan baik. Hare Krishna. Sekarang saya serahkan kepada teman di sini untuk bisa melanjutkan acara ini. Hare Krishna. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Hare Krishna. Terima Tuhan Dhamma Purana Ki Jaya Sri Prabhupada Ki segala pujian kehadapan para penyembah yang hadir segala pujian Prabhupada selalu Ki